Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini selama beberapa menit ke depan saya Hafilda Silviana akan menemani pemirsa dimanapun Anda berada dalam acara Bicara Bincang-Bincang Ramadan. Nah, acara Bincang Ramadan kali ini merupakan acara ngobrol dengan salah satu narasumber yang tentunya sangat menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, saat ini kita kedatangan seorang perempuan yang sangat hebat dan keren tentunya. Beliau ini merupakan salah satu dosen di kampus kita IPMAFA dan beliau juga sangat aktif dalam menuangkan pemikirannya baik dalam tulisan maupun di dalam media sosial. Nah, siapa dia? Beliau adalah Ibu Tuti Nurul Jannah. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah, puasanya lancar ya Bu ya? Lancar dong. Alhamdulillah. Nah, bersama Ibu Tuti kali ini kita akan membincangkan mengenai menulis instastory atau history. Nah, tema ini sangat cocok bagi kita anak-anak muda terutama ya Bu ya, karena kita banyak sekali yang lebih banyak sibuk di media sosial seperti itu. Namun sebelum itu, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita saksikan dulu yang satu ini. Kita intro dulu. Masih dalam acara Bincang-Bincang Ramadan. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Tuti. Kita langsung saja ke topik ya Bu ya. Iya, oke. Silakan. Saat ini ya Bu, media sosial itu menjadi hal seperti dunia baru yang dimana kita anak-anak muda terutama generasi milenial itu lebih banyak menuangkan ekspresi dan juga pendapat mereka di sana. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai fenomena tersebut? Jadi ini kalau saya ditanya tentang bagaimana tentang media sosial begitu dan seberapa penting itu bagi dunia kita hari ini, ya saya akan menjawab media sosial juga cukup penting begitu. Nah, kalau misalkan disuruh memilih instastory atau history, ya dua-duanya begitu. Karena instastory itu akan menjadi bagian dari history begitu. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah ada sesuatu yang harus kita niatkan dengan baik saat kita memulai aktif di media sosial. Sehingga mungkin kalau sampean melihat kenapa hari ini mungkin ya saya menjadi bagian dari acara ini, ya saya termasuk orang yang juga aktif di media sosial. Hampir setiap hari saya meng-up instastory, tetapi saya juga tidak hanya itu saja. Saya juga menulis, saya juga berupaya untuk melanggengkan begitu ya pikiran-pikiran saya, gagasan-gagasan saya, sehingga kemudian gagasan yang muncul itu tidak hanya muncul 24 jam itu ya di Instastory, tetapi juga dituangkan di dalam buku begitu, sehingga kemudian perjalanan hidup, gagasan ini menjadi penanda bagi diri saya yang paling tidak itu bisa saya tuliskan menjadi sebuah buku begitu. Mungkin juga banyak tahu ya, kemarin baru saja saya launching ya atau menerbitkan buku begitu walaupun dalam bentuk e-book begitu. Nah, artinya saya menempatkan instastory dan bagaimana menulis buku yang lebih long life itu sama pentingnya begitu. Namun ya Bu, ini saya juga salah satu pernah mengikuti tulisan jenengan di Facebook. Biasanya anak muda itu lebih banyak kayak cerita tentang dirinya di dalam sosial media seperti IG, Facebook dan lain sebagainya. Mereka itu lebih asyik dan lebih sibuk di sana ketimbang menulis yang gitu. lebih long life begitu ya. Bagaimana pendapat jenengan seperti itu? Jadi begini, kalau menurut saya kita harus bisa
memilah begitu. Pada hal apa kita harus menuangkannya di media sosial, dan pada hal apa kita harus menuangkan gagasan itu menjadi tulisan yang lebih serius begitu. Jadi misalkan begini, saya juga menjadi ini termasuk bagian ya. Jadi saya juga cukup aktif, misalkan begini. Saya itu mengistiqomahkan, mewajibkan diri saya begitu. Setiap haul Kiai Sahal misalkan, saya harus menulis tentang beliau di media sosial, di Facebook begitu ya. Dan itu biasanya adalah cukup panjang tentang angle tertentu tentang beliau. Itu saya wajibkan, dan beberapa kali kemudian status saya itu diminta oleh media online untuk diterbitkan di opini media online mereka begitu. Jadi akhirnya awalnya dari status Facebook itu kemudian menyebar di beberapa, itu contoh begitu. Contoh bagaimana kemudian yang berawal dari status Facebook itu pun sebenarnya bisa juga kita create menjadi sesuatu yang lebih long life, itu bisa juga. Tetapi yang kemudian memang betul kata Samen tadi, ini harus kita ingatkan bersama-sama bahwa media sosial itu sebenarnya tujuannya tidak hanya bersenang-senang gitu, karena saya misalkan melihat begini Mbak, orang-orang seperti tokoh-tokoh muda seperti Wirda Mansur, dia sudah menerbitkan kurang lebih 5 atau 6 buku. Ya, saya mengikuti dia juga. Dia baru berusia 21 tahun dan dia entrepreneur yang sukses dan dia menurut saya pendekatannya justru dari mengelola Instastory-nya itu. Mengelola Instastory, tetapi itu tadi, bukan itu saja. Ini yang kemudian menurut saya perlu menjadi perhatian anak muda, bahwa media sosial itu penting, tetapi ingat bukan hanya itu saja dunia yang penting begitu. Nah, ya contohnya Wirda Mansur ini, dia menggarap media sosialnya dengan bagus sehingga itu menjadi bagian dia untuk meng-create begitu ya, ide-idenya itu di situ, dan dia mentransfer begitu kepada anak-anak muda lain, sehingga anak-anak muda yang menjadi followernya itu menjadi followernya tidak hanya dengan mengikuti IG-nya semata, tetapi misalkan sekarang kan dia punya misalkan milenial anti bokek itu ya. Nah, itu kan dia dorong untuk menjadi entrepreneur muda. Nah, ini dia dorongnya lewat media sosial. Nah, ini artinya kita itu bermedia sosial itu juga punya punya misi. Nah, ini yang saya lihat kurang diperhatikan oleh anak-anak muda. Jadi sehingga kemudian pilihannya apakah Instastory atau history. History di sini saya maknai sebagai membentuk sejarah diri begitu. Membentuk sejarah diri dengan berkarya yang lebih bermanfaat begitu kan, atau sekedar membuat Instastory saja. Nah, itu tadi seharusnya Instastory itu menjadi bagian dari misi besar begitu, untuk menulis catatan penting di dalam hidupnya, mengkreasikan gagasan-gagasannya sehingga lebih bisa diterima oleh banyak orang. Begitu Mbak, menurut saya. Jadi media sosial itu tetap bisa menjadi dunia lain dari kita, tapi bukan satu-satunya ya Bu. Ini loh Mbak, itu hanya wasilah. Kita melihat Wirda Mansur itu kan IG-nya itu wasilah saja, tetapi goyahnya dia punya misi besar, misalkan untuk memiliki community anak muda, dia dorong untuk berkarya begitu kan, dia dorong untuk menjadi bagian dari kadang selain kerja bisnis, ada kalanya juga misalkan dia mendorong untuk kerja sosial. Nah, begitu. Jadi itu wasilah begitu. Kalau bagi kita itu dimaknai sebagai wasilah, sehingga kemudian kita tidak melulu hanya bingung bagaimana kita bisa bikin konten yang baik, tetapi yang lebih penting adalah misi apa yang mau kita masukkan di dalam konten itu begitu. Namun yang sering menjadi masalah dari kita anak-anak muda, termasuk saya sendiri ya Bu, ketika kita menulis Instastory atau kita membuat status di sosial media, itu kita seperti mudah sekali menuangkan kata-kata dan juga kalimat. Tetapi ketika kita disuruh untuk membuat sebuah karya tulis, kita disuruh untuk menuangkan pemikiran kita dalam karya tulis, itu sangat kesulitan. Nah, ini Mbak, makanya kalau saya itu beberapa status yang menurut saya itu cukup penting, itu saya simpan juga di note saya. Kadang kan enak banget kan kalau nulis apakah di FB, apakah di story begitu kan. Nah, kadang berupa puisi itu tetap saya simpan begitu. Nanti suatu kali itu saya buka lagi. Nah, saya buka lagi, kemudian
ini apa yang bisa dikembangkan dari ide itu. Oh, Saya nggih, sering nggih. seperti itu, Bu. Ini mungkin juga saya sedang menyiapkan buku berikutnya. Itu kayaknya juga beberapa adalah saya kembangkan dari kumpulan tulisan saya tentang Kiai Sahal itu tadi yang saya buat status setiap haulnya itu. Ini kan Nggih. sudah haul ke-6, minimal sudah ada 6 tulisan. Nah, itu Oh, itu nggih. 6 tulisan kan bisa satu bab. Kurang nambah ke misalkan 2 bab berikutnya, itu kan lebih mudah daripada kita menulis di awal. Jadi termasuk di saya tuh kadang beberapa itu nulis itu ya sebenarnya di HP saja. HP sedang nunggu apa begitu kan. Nah, itu ide awal. Sama status-status saya itu saya anggap sebagai ide berharga. Saya tidak membuang status-status itu. Tetapi kemudian nanti saya simpan di note, kalau itu kemudian suatu saat bisa saya kembangkan, bahkan bisa loh mungkin satu tulisan di Instastory itu ya. Pada akhirnya itu bisa menjadi ide begitu kan, untuk misalkan membuat opini, untuk membuat artikel jurnal bahkan ya. Iya ya karena itu misalkan satu keresahan apa kita buat di Instastory nulis apa. Ini loh, jangan memaknai media sosial itu sebagai tempat untuk curhat aja itu loh yang penting itu. Iya. Memang kadang itu ide itu bisa datang kapan saja ya, Bu. Jadi Iya, pentingnya itu perlu kita catat seperti itu iya, ya. jadi nunggu anak begitu ya. Nggih. Anak ngapain begitu kan. Atau kalau ibu-ibu misalkan nunggu goreng tempe itu kan lama, Mbak. Mungkin nanti Nggih. tempe itu lama kan. Nah, nunggu bete ngapain ya begitu kan. Ya ada kalanya juga misalkan seperti itu bikin status. Tetapi ya itu tadi. Nah, atau kita nunggu waktu kuliah, aduh sudah masuk ke link Zoom, dosennya nggak datang-datang ya. Nah, utak-atik seperti itu ya, yang penting itulah ya, kita memaknai bahwa semuanya itu menjadi bagian dari wasilah itu tadi, untuk kemudian kita bisa menjadikan semuanya itu lebih bermanfaat. Kalau menurut saya itu. Jadi media sosial itu keaktifan kita di media sosial itu harus ada misinya begitu loh. Yang terpenting itu kita nggak harus persis seperti Wirda Mansur yang saya ceritakan tadi ya. Nggih. Tapi menurut saya itu adalah salah satu contoh bagaimana anak muda yang dia memahami misinya begitu di dalam mengelola media sosial, sehingga itu justru bisa menjadi bagian penting dari gerakannya. Menurut saya sih gitu ya, gerakan bisnisnya dalam hal ini. Entrepreneur muda dia. Jadi menurut jenengan apakah lebih utama yang mana, Instastory atau History? Ya, kalau kemudian Instastory bisa dimasuki misi besarnya, maka itu sama-sama pentingnya. Sama-sama pentingnya. Iya. Nah, jadi pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang dengan Ibu Tuti, namun setelah segmen jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Ramadan. Institut Pesantren Matholiul Falah (IPMAFA) adalah perguruan tinggi Islam yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. IPMAFA terlahir melalui pergulatan dan pemikiran panjang sebagai kelanjutan dari unit pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen. Perguruan Islam Matholiul Falah itu selalu menanamkan nilai-nilai bahwa setiap santri atau lulusan yang dihasilkan itu dianggap berhasil jika mampu mengamalkan ilmunya di masyarakat. Artinya tolak ukur keberhasilan pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah itu adalah penetrasi lulusan ke masyarakat. Terletak di lingkungan pesantren menjadikan IPMAFA sebagai perguruan tinggi Islam yang memiliki karakteristik yang khas, yakni kuat dalam menanamkan nilai-nilai pesantren. Karena ini lembaga baru, kita menggali dari tradisi yang berjalan di Matholiul Falah,
termasuk karakter yang dikembangkan di perguruan Islam Mathalul Falah. Dari situ kita menemukan beberapa kali dalil yang disebutkan juga yang berada di Mathalul Falah juga ada dua hal, yakni sholih dan akrob. Ada sholih dan ada akrob. Akrom itu persoalan yang transendental, sholih itu yang horizontal sekaligus juga transendental. Institut Pesantren Mathalul Falah memiliki visi menjadi perguruan tinggi riset berbasis nilai-nilai pesantren tahun 2025 yang dirumuskan melalui misi memperkuat transformasi keilmuan, tradisi, dan moralitas, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, melaksanakan pengabdian masyarakat, melaksanakan kajian dan riset, menjadi perguruan tinggi dengan budaya tata kelola yang baik. Institut Pesantren Mathalul Falah memiliki 3 fakultas dan 7 program studi, yakni Fakultas Tarbiyah meliputi program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini, dan program studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam meliputi program studi S1 Perbankan Syariah dan program studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf. Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat meliputi program studi S1 Pengembangan Masyarakat Islam dan program studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Guna menunjang berjalannya pendidikan dengan optimal, IPMAFA memiliki beberapa fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium dakwah, mini bank, masjid yang luas, dan ma'had yang diperuntukkan bagi mahasiswa IPMAFA. Kampus ini adalah kampus berbasis pesantren. Kampus ini adalah kampus yang dipenuhi oleh nilai-nilai pesantrenan. Dalam hal ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mengedepankan aspek kemaslahatan, nilai-nilai yang mengedepankan aspek keilmuan tanpa harus meninggalkan aspek-aspek keilahian. Masih dalam acara Bincang Ramadan. Nah, dalam segmen kali ini kita akan memberikan sedikit games untuk Ibu Tuti. Gamesnya ini adalah tebak gambar ya Bu. Dan gambarnya ini Bu Tuti banget tentunya. Langsung saja kita lihat gambarnya. Suruh nebak ya. Ini salah satu contohnya ya Bu. Silakan ditebak gambar ini menunjukkan kalimat apa gitu atau kata apa? Apa ya? Tabung ya. Contoh. Oh ya, ini contohnya, ini ada tabung. Ini orang sedang berangan-angan. Oh, jadi begitu. jawabannya tabungan. Oh, tabungan. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, gimana? Ibu siap? Siap. Selanjutnya ini dia. Tupir. Apa ini ya? Wah, ini belum terlatih ini. Apa ini ya? Ini berarti apanya ini ya? Baju adatnya. Apa-apanya ini? Wah, ini Mungkin nyerah ini. orangnya. Apa ini Mbak ya? Gak no idea ini. Ya ini
ada per, Heeh. dan ini abang-abang, Oh. dan ini kan perbankan. Oh, perbankan. Waduh, kok nggak nyambung ini. Waduh, belum terlatih ini. Silakan Ibu. Apa ya? Tarikan. Tarik 2, tarik angka ya. Tari apa ya? Tari apa Mbak ya? Gak tahu aku. Itu tari, Heeh. langsung angka 2 to Oh, dan naik. oh. Tarik tunai. Oh, alah, wes nggak bisa ini saya. Ini tim kreatifnya Bu yang gitu bikin. ya. Wah, ini saya dapat 0 ini nanti, dapat D ini ya. Terakhir ini Bu, terakhir. Masuk apa ini? Masuk walah ini nggak anu saya. Tadi apa ya? Masuk iya. Yo. Pesta ya. Oh, investasi itu ini ya. In pesta lalu ada perempuan she. Oh, she. Investasi. Wah, ini saya nggak mengikuti ini. Belum pernah latihan ya. Nah, terakhir ini Bu, terakhir. One apa ini? Kunban prestasi. Oh iya. Iya, betul. Oke. Nah, itu tadi sedikit intermezzo tebak gambarnya. Iya, ternyata dapat D min ini. Mengulang ya tahun depan. Iya. Lanjut, kita mau mendengar sedikit pesan-pesan atau tips-tips dari jenengan untuk kita para generasi muda, Bu. Iya. Gimana? Baik, mungkin tidak jauh-jauh dari apa yang kita bincangkan hari ini. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita, generasi muda itu dapat memahami begitu mana yang menjadi bagian penting dari misi besarnya atau cita-citanya dan mana yang menjadi sekedar wasilah untuk mencapainya. Jadi kalaupun kemudian itu adalah media sosial, kita karena hidup di zaman sekarang tentu tidak bisa menafikan yang namanya media sosial karena itu bagian penting dari kehidupan kita hari ini. Karenanya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan media sosial itu sebagai alat begitu untuk kita mencapai misi besar kita. Jadi jangan kemudian kita hanya menggunakan kehilangan data, pulsa begitu ya, hanya untuk menyia-nyiakan sesuatu yang tidak ada pesan penting di baliknya. Jadi yang terpenting menurut saya adalah itu. Nah, kita tidak bisa menghindari perkembangan hari ini. Justru harusnya media sosial menjadi bagian penting dari dakwah kita, menjadi bagian penting untuk mencapai misi kita. Intinya itu, Mbak. Itu tadi pesan dari Ibu Tuti. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau mampu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Tuti. Semoga kita bisa mengambil apa yang beliau sampaikan, juga mengambil ilmu-ilmu yang beliau berikan, dan saya sendiri mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pesantren Matholiul Falah, Pati. Di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini kita akan mempelajari dan mendalami berbagai hal ya, khususnya yang berkaitan dengan dunia digital ya. Mahasiswa selama kuliah akan mempelajari digital broadcasting, teknik kamera dan videografi, ya, sinematografi atau perfilman, ya, editing, desain visual dan lain-lain. Program studi
Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menjadi salah satu program studi dengan sistem pembelajaran praktikum yang menyenangkan, memberikan lahan eksplorasi ide kreatif dengan didukung fasilitas yang memadai dan dibimbing oleh dosen yang ahli dalam bidangnya. Salam komunikasi.